Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama saya Anisha Itsnawati. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang konsep limit dan sifat-sifat limit berikut dengan contoh soalnya. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar. Bagaimana kita menentukan nilai limit fungsi aljabar? Untuk menyelesaikan limit fungsi fx untuk x mendekati a, di mana a adalah elemen bilangan real, dapat dilakukan dengan substitusi nilai a ke fungsi fx. Jika setelah disubstitusikan fa sama dengan c atau konstanta, maka nilai limit fx untuk x mendekati a sama dengan fa sama dengan c. Jika setelah disubstitusikan nilai fa sama dengan c per 0, maka nilai limit fx untuk x mendekati a sama dengan c per 0, maka sama dengan tak hingga. Jika setelah disubstitusikan fa sama dengan 0 per c, maka nilai limit fx untuk x mendekati a sama dengan 0 per c sama dengan 0. Jika setelah disubstitusikan fa sama dengan 0 per 0, di mana 0 per 0 itu adalah tak tentu, maka fungsi fx harus difaktorkan atau dikalikan dengan akar sekawan, sehingga hasilnya menjadi nilai tentu. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Limit 5x ditambah 7 untuk x mendekati negatif 2. Langsung disubstitusikan, x-nya adalah negatif 2, maka menjadi 5 dikali negatif 2 ditambah 7. Hasilnya adalah negatif 10 ditambah 7 sama dengan negatif 3. Jadi hasil dari limit 5x ditambah 7 untuk x mendekati negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Nah, untuk soal yang kedua, limit x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 dibagi x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Pertama, kita cek dulu untuk x-nya kita substitusikan dengan 3, maka menjadi 3 kuadrat dikurangi 8 dikali 3 ditambah 15 dibagi 3 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 24 ditambah 15 dibagi 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkan bentuk kuadrat ini. Mana yang kita faktorkan? Yang kita faktorkan adalah pembilangnya x kuadrat min 8x plus 15. Cara memfaktorkannya seperti apa? Cara memfaktorkannya adalah kita cari dua angka, jika dikalikan hasilnya 15 dan jika ditambah hasilnya adalah negatif 8. Jadi sama dengan limit hasil pemfaktorannya adalah x dikurangi 3 dikali x dikurangi 5 dibagi penyebutnya x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Nah, ada bentuk yang sama tidak? Ada, yaitu x dikurangi 3 dan x dikurangi 3. Ini bisa kita hilangkan. Jadi sisanya adalah limit x dikurangi 5 untuk x mendekati 3, tinggal kita ganti x-nya menjadi 3. Jadi 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 2. Soal selanjutnya, limit x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 untuk x mendekati negatif 4. Kita substitusikan dulu nilai x-nya sama dengan negatif 4, maka menjadi negatif 4 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 4 ditambah 8 dibagi negatif 4 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 4 dikurangi 24. 16 dikurangi 24 ditambah 8 dibagi 16 ditambah 8 dikurangi 24. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena hasilnya tak tentu, maka seperti tadi kita harus memfaktorkan karena dua-duanya adalah bentuk persamaan kuadrat, jadi penyebutnya kita faktorkan dan pembilangnya juga kita faktorkan. Nah, hasil pemfaktorannya
menjadi limit x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 untuk x mendekati negatif 4 sama dengan hasil pemfaktorannya x ditambah 4 dikali x ditambah 2 dibagi penyebutnya x ditambah 4 dikali x dikurangi 6 untuk x mendekati min 4. Nah, apakah ada bentuk yang sama? Ada, yaitu x ditambah 4 dan x ditambah 4. Maka ini bisa kita hilangkan. Tinggal limit x ditambah 2 dibagi x dikurangi 6 untuk x mendekati min 4. Nah, setelah itu tinggal kita substitusikan x-nya min negatif 4. Jadi negatif 4 ditambah 2 dibagi negatif 4 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 2 dibagi negatif 10. Jika disederhanakan menjadi 1/5. Jadi hasil dari limit x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 untuk x mendekati negatif 4 hasilnya adalah 1/5. Soal berikutnya, limit x kuadrat dikurangi 1 dibagi x ditambah 1 untuk x mendekati 1. Nah, ini kita substitusikan x-nya sama dengan 1, maka menjadi 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 1, 0 dibagi 2. Nah, karena 0 dibagi 2, maka hasil akhirnya adalah 0, seperti syarat yang awal tadi. Nah, untuk soal selanjutnya adalah limit x dikurangi 1 dibagi akar x dikurangi 1 untuk x mendekati 1. Maka seperti tadi kita substitusikan nilai x sama dengan 1 menjadi 1 dikurangi 1 dibagi akar 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0/0. Nah, karena hasilnya 0/0 artinya harus kita faktorkan atau kita kalikan akar sekawan. Karena ini bentuknya akar, kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi, limit x dikurangi 1 dibagi akar x dikurangi 1 untuk x mendekati 1 sama dengan limit x dikurangi 1 dibagi akar x dikurangi 1 untuk x mendekati 1 kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu karena ini tandanya negatif, maka kita ubah menjadi positif. Akar x ditambah 1 dibagi akar x ditambah 1. Jadi, limit untuk x mendekati 1, x dikurangi 1 dikali akar x ditambah 1. Untuk penyebutnya, masih ingat ya bentuk A dikurangi B dikali A ditambah B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka akar x dikurangi 1 dikali akar x ditambah 1, hasilnya adalah x dikurangi 1. Karena di sini ada bentuk yang sama, x dikurangi 1 dan penyebutnya juga x dikurangi 1, maka ini bisa kita hilangkan. Jadi, limit x untuk x mendekati 1, akar x ditambah 1, x-nya kita substitusikan dengan 1. Jadi akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya limit x dikurangi 1 dibagi akar x dikurangi 1 untuk x mendekati 1, hasilnya adalah 2. Nah, seperti itulah contoh-contoh soal penyelesaian limit fungsi aljabar. Nah, untuk video selanjutnya, saya akan membahas limit fungsi di tak berhingga. Jadi kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga semuanya paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.